Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang message digest algorithm atau yang biasa kita sebut dengan MD5. Kami di sini ada 3 orang. Yang pertama adalah Anju Saputra Harianja, yang kedua ada Bagas Baskoro, yang ketiga saya sendiri yaitu Daeng Muhammad El-Faridzi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Apa itu MD5? Nah, MD5 atau Message Digest Algorithm 5 adalah fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan hash value 128 bit pada standar internet RFC 1321. MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi keamanan, dan MD5 juga umum digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas. Sejarah MD5. MD5 adalah salah satu dari algoritma yang didesain oleh Profesor Ronald Rivers dari MIT pada tahun 1994. Asal-usul terbentuknya MD5 adalah saat pendahulunya yaitu MD4 mulai tidak aman. MD5 kemudian didesain pada tahun 1991 sebagai pengganti dari MD4. Berikut ini adalah foto dari Profesor Ronald Rivers. Di sini kita akan mencoba mengimplementasikan algoritma MD5 ini ke dalam bahasa pemrograman PHP. Ya, langsung saja kita buat file MD5. Lalu kita buka di text editor. Sini sudah ada folder MD5-nya. Kita buat file indeksnya dulu. Ya. Kita buat dulu H1 ya, supaya kelihatan hasilnya nanti. Di dalam bahasa PHP, untuk membuat string menjadi MD5 itu, hash menjadi hash MD5, itu sangat mudah dengan seperti ini saja. Lalu ketikkan apa yang mau di hash. Contoh di sini saya akan mengetikkan halo, kami dari kelompok 7. Lalu kita coba lihat di browser ya. Nah, ini dia string halo, kami dari kelompok 7 tadi sudah dihash dengan algoritma MD5. Ini hasilnya. Dan ini berjumlah 32 digit. Berapapun kita tulis stringnya, berapapun, maka hasilnya akan tetap 32 digit. Contoh di sini saya sudah menulis banyak ya. Mari kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya tetap 32 digit. Lalu coba kita ubah satu huruf. Kita ubah satu huruf dari kelompok 7 ini ya. Dari string yang atas ini, kita ubah satu huruf. Apakah hasilnya sama atau tidak? Coba kita kita ubah menjadi kelompok 1 misalnya. Kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya sangat berbeda sekali. Bisa dilihat sangat berbeda sekali. Tidak sama. Itulah kelebihan dari algoritma MD5 ini. Walaupun yang diubah hanya satu huruf saja, maka hasilnya semuanya berbeda. Coba kita samakan. Kita lihat. Nah, kalau kita samakan maka hasilnya sama. Begitu. Ya, untuk penjelasan cara kerja algoritma MD5 ini secara teknisnya nanti mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Ansa Putra Harianja dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Fungsi MD5. Biasanya MD5 digunakan untuk mengenkripsi data yang bersifat rahasia dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Contohnya, yang paling sering digunakan yaitu membuat sebuah login. Biasanya data paspor pada database akan dienkripsi terlebih dahulu agar tidak orang yang tidak bertanggung jawab untuk masuki dan melihat isi database. Maka ia tidak bisa akan mendapat paspor yang tersimpan di sana karena sudah dienkripsi dengan menggunakan MD5. Cara kerja algoritma MD5. Algoritma MD5 ini menerima masukan berupa pesan yang dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message diges yang panjangnya 128 bit. Berikut ilustrasi gambar dari pembuatan message diges pada kriptografi algoritma MD5. Nah, penjelasannya. Penambahan bit-bit pengganjal. Pesan ditambah dengan sejumlah bit pengganjal sedemikian sehingga pesan panjang dalam satuan bit kongruen dengan 448 modulo 412. Ini seperti panjang pesan setelah ditambah bit-bit pengganjal adalah 64 bit kurang lebih dari kelipatan 512. Angka 512 ini muncul karena MD5 memproses pesan dalam blok-blok yang berukuran 512. Pesan dengan panjang 448 bit pun ditambah dengan bit-bit pengganjal. Jika panjang pesan 448 bit, maka pesan tersebut ditambah dengan 512 bit menjadi 960 bit. Jadi panjang bit-bit mengganjal antara 1 sampai 512. Bit-bit pengganjal terdiri dari sebuah bit 1 yang diikuti dengan sisanya bit 0. Demikian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bagas Baskoro dari kelompok 7. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma MD5. Masuk ke penjelasan. Yang kedua yaitu penambahan nilai panjang pesan semula. Yang pertama, pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi dengan 64 bit yang menyatakan panjang pesan semula. Jika panjang pesan lebih besar dari 2 pangkat 64, maka yang diambil adalah panjangnya dalam modulo 2 pangkat 64. Dengan kata lain, jika panjang pesan semula adalah K bit, maka 64 bit yang ditambahkan menyatakan K modulo 2 pangkat 64. Setelah ditambah dengan 64 bit, panjang pesan sekarang adalah menjadi 512 bit. Selanjutnya yaitu yang ketiga tentang inisialisasi penyangga MD5. Pada algoritma MD5 dibutuhkan 4 buah penyangga atau buffer. Secara berurut, keempat nama penyangga diberi nama A, B, C, dan D. Masing-masing penyangga memiliki panjang 32 bit.
sehingga panjang total A 32 bit, B 32 bit, C 32 bit, dan D 32 bit. Jika panjang pesan lebih besar dari 2 pangkat 64, maka yang diambil adalah panjangnya dalam modulo 2 pangkat 64. Dengan kata lain, jika panjang pesan semula adalah K bit, maka 60 bit yang ditambahkan menyatakan K modulo 2 pangkat 64. Selanjutnya yang keempat yaitu pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. Pesan dibagi menjadi L buah blok yang masing-masing panjangnya 512 bit atau Y 0 sampai Y L1. Setiap blok 512 bit diproses bersama dengan penyangga MD menjadi keluaran 128 bit, dan ini disebut proses HMD5. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 tentang MD5. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.